你好，同学们好，你们好吗？希望你们都很好. Ya, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Eh, kita akan kembali belajar bahasa Mandarin. Kali ini kita akan belajar di KD 3.3 dan KD 4.3. Ada apa ya di KD ini? Yuk kita mulai ya. Oke, di KD ini kita akan belajar KD 3.3 dan 4.3 ini kita akan belajar tentang penanggalan dan jam, yaitu menentukan nama, mengidentifikasi nama hari, tanggal, bulan, tahun, jam, dan waktu. Ya, jadi kita akan membahas tentang penanggalan dan waktu. Dalam KD ini, apa sih dasarnya supaya kita bisa membuat penanggalan jam dalam bahasa Mandarin? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita akan belajar dasarnya adalah harus memiliki pengetahuan tentang angka. Kita udah pernah belajar di KD 3.1 dan KD 3.2 tentang angka 1 sampai 10. Ini adalah dasarnya. Kalian harus tahu angka 1 dan 10 itu bahasa Mandarinnya apa. Ya, ini hanzinya dan ini pinyin-nya. Bacanya adalah I, R, San, Si, 5、6、7、8、9、10. Nah, ini angka 1 dan sampai 10 dalam bahasa Mandarin. Nah, ini hanzinya, ini pinyin-nya ya. Lalu dalam pembelajaran dalam bahasa Mandarin, untuk pengucapan dalam bahasa Mandarin, angka 10 bisa menggunakan gerakan tangan. Ya, yang pertama I, R, San, Si, 5、6、7、8、9、10, atau bisa juga dengan seperti ini. Ya, jadi 10 bisa 10 atau seperti ini. Ya, ada lagunya loh. 1、2、3、4、5、6、7、5、6、7、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10. Nah, ini adalah saya hanya mereview aja ya, udah pernah belajar sih sebenarnya. Ya, ini tentang angka dasar, angka 1 sampai 10. Oke, karena sudah pernah belajar, jadi kita langsung lewatin ya. Jadi nanti kalian bisa belajar angka 1 sampai 10 dengan menggunakan lagu. Jadi kalian bisa cepat mengingatnya. Oke, kita mulai yang pertama angka dulu, karena angka ini penting sekali. Angka 1, tadi kita udah belajar sampai 10. Nah, 11 ini adalah 10 sama 1. 11 kan? 10 sama 1. Berarti 11, 12, 13, 14, sampai 20. 20. Ya, jadi kalau 11, 10-nya sama 1. Dan kalau 20, 2-nya yang di depan. Kalau 11 kan 10-nya, 1-nya di belakang. Kalau 20, 2-nya di depan, 10-nya di belakang. 20. Begitupun dengan 30, 40, sampai 90. 90. Ya, begitupun dengan 21. Berarti 2, 10 sama 1. Berarti 21, 22, 23. Nah, begitu ya. Sampai dia 99, 9, 10, dan 9. 9, 10, 9. Begitupun dengan 100. Ada I, pai. Jadi 200 R pai atau bisa disebut dengan liang pai. Lalu 300-an pai. Lalu 900 ciu pai. Begitupun sampai seterusnya ya. Lalu kalau ratusan tinggal misalkan 120. Berarti I pai 20-nya kan 2 sama 10 tadi. 20. Gitu ya. Begitupun dengan 200, misalkan 230, berarti 200-nya or pai atau liang pai, 30-nya 30,
itu sama ya penggunaannya ya. Lalu ada 1000, ada 1000, lalu ada 10.000 yuan. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang angka yang 1000 sama 10 ribuan. Oke ya. Lalu kita akan masuk lagi sesuai dengan KD kita, yaitu belajar tentang penanggalan. Nah, penanggalan dalam bahasa Mandarin itu ada nian, tahun, ya, yang ini tahun, nian, ya. Oke, sorry. Ya, ini ada tahun, nian. Lalu ada bulan itu yue. Lalu ada hari itu re. Dan minggu itu xingqi. Misalkan xingqi itu untuk minggu. Tapi kalau hari Senin itu lebih ke angka xingqi i, xingqi er, xingqi san gitu ya. Oke ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama ini nian. Nian ini tahun. Ya, lalu penulisan tahun itu ada misalkan 1945 nih contohnya ya, 1945. Berarti dia ditulisnya satu-satu, 1945. Baru di sininya dikasih nian gitu ya. Jadi 1945 nian. Ya, jadi ditulis satu-satu. Lalu bulan, nah bulan ini yue, ya kan, bulan yue. Bulan itu ada 12. Nah, kalau bulan 1 berarti i yue, er yue, san yue, sampai 12, shi yue. Jadi bulan hanya sampai i yue sampai shi yue. Misalkan sini Agustus, Agustus bulan ke-8, berarti pa yue. Nah, ini niannya untuk menunjukkan tahun. Nah, ini yue untuk menunjukkan bulan. Lalu tanggal ini pakai re. Ya, tanggal berapa di sini? Di sini 17. Berarti 17, 10 sama 7. Berarti 17 re. 17 re. Ya, lalu harinya Kamis. Nah, Kamis ini ada xingqi i, xingqi er. Tinggal belakangnya tambahin i, er, san, se, sampai hari ke-6. Ke-6 itu liu. Ya, berarti terakhir xingqi liu. Nah, hari Minggu itu bisa xingqi re. Re-nya yang ini, yang hari ya. Digabung. Xingqi re. Nah, kalau ini hari Kamis, berarti hari Kamis itu hari ke-4. Ya kan, berarti ditulisnya xingqi si. Nah, jadi Kamis 17 Agustus 1945 itu ditulisnya atau disebutnya dalam bahasa Mandarin adalah 1945年8月17日星期四. Oke, lalu ini 28 Oktober 1928. Berarti ingat penulisan dalam bahasa Mandarin untuk penanggalan mulai dari yang besarnya dulu sampai yang terkecil. Nah, yang terbesar adalah tahun, ya kan? Harus ada tahunnya dulu, lalu bulannya, lalu ada re-nya. Ini nggak boleh sampai ketinggalan. Kalau dia sampai ketinggalan, itu berarti nanti langsung dong 10, 2, 10, 4 hari, tanggal. Nggak bisa. Jadi makanya untuk penentunya adalah si ini, nian, yue, sama si re. Jadi kita bisa tahu, oh dia ngomongin apa sih gitu. Oh di sininya ada nian, berarti kita lihat depannya. 1928. 1928. Berarti 1928. Ya kan? Baru nian. Lalu Oktober 10, bulan ke-10. Ya berarti tulis 10. 10 yue. Lalu 28, 2, 10 sama 8. Berarti 2, 10, 8 日.
Nah, jadi 28 Oktober 1998 itu disebutnya dalam bahasa Mandarin adalah 1928年10月28日。Nah,你们明白了吗？明白ya? Bisa ya dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya kalian bisa kerjakan sendiri supaya kalian bisa tahu seberapa besar kalian memahami dari penanggalan yang baru saja kita bahas. Nah, ini tentang penanggalan. Kita akan masuk tentang waktu atau 时间. Nah, ini bacanya 时间 waktu. 时间 waktu. Nah, untuk menentukan waktu, ini kita perlu tahu dulu pagi, siang, sore, atau malam. Nah, paginya adalah 早上 早上. Nah, ini nadanya nada 3. Lalu 上午, 早上itu artinya pagi hari. Nah, ini 上午. Ini artinya juga pagi hari. Bedanya apa? Oke. Bedanya adalah kalau 早上 itu paginya sebelum dia beraktivitas. Ya, kayak misalkan bangun pagi, terus mandi, pergi ke sekolah. Nah, itu masih 早上. Nah, kalau udah 上午, itu udah mulai belajar. Misalkan udah pergi ke sekolah, udah melakukan aktivitas, itu adalah 上午. Lalu kalau 中午, nah ini 中午, nah ini artinya adalah siang hari. Biasanya dia dari jam 12 sampai jam 1. Ya, waktunya. Lalu siau itu biasanya mulai dari jam 2 udah termasuk dalam siau. Ini adalah sore. Ya, lalu wanshang ini adalah ini nadanya ya, saya tulis nadanya, saya di sini lupa saya kasih nada, saya tulisin nadanya. Nah, wanshang ini adalah malam hari. Lalu ini ada tian, itu jam, karena untuk menentukan membuat jam dalam bahasa Mandarin harus tahu dulu jam itu apa, menit apa, seperempat apa, setengah, dan kurang itu apa. Ya, makanya ini adalah dasarnya kalian mengerjakan waktu dalam bahasa Mandarin. Nih dasarnya ini kalian harus tahu. Nah, jam ini tian, lalu menit itu fen, lalu seperempat itu ke, lalu setengah itu pan, lalu kurang itu ca, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kalian harus ingat loh ya. Ini harus ingat, baru nanti kalian bisa kerjakan. Kalau ini kalian nggak tahu hansinya, kalian nanti tidak bisa mengerjakan. Oke ya, kita lanjutkan. Oke, sekarang langsung ke poinnya, yaitu mengerjakan membuat waktu dalam bahasa Mandarin. Oke, yang pertama saya pakai jam 2 ya, semuanya jam 2, tinggal menitnya aja yang saya ganti. Nah, jam 2 dalam bahasa Mandarin itu seharusnya 2 itu er, tapi untuk jam, khusus untuk jam 2-nya itu pakainya liang. Ya, jam 2, terus 2 menit, nah itu pakainya liang. Nah, ini hansinya liang. Oke ya. Nah, untuk mengerjakan membuat jam dalam bahasa Mandarin itu di awalnya itu harus ditentukan pagi, siang, sore, dan malamnya. Karena dalam bahasa Mandarin nggak ada jam 13, jam 14, jam 17, sampai jam 23 itu tidak ada. Jadi jam hanya ada dari jam 1 sampai jam 12. Ya, bedainnya gimana? Ya ini, bedainnya dari depannya. Dia pagi, siang, sore, atau malam. Makanya tadi kita udah belajar pagi, siang, sore, malam itu apa bahasa Mandarinnya. Nah, karena jam 2 ini dia udah termasuk siau, berarti kita tulis siau. Ya, jadi ini saya kasih contoh jam 2 semua, makanya di depannya saya tulis siau. Nah, jadi letaknya harus di depan. Siau. Oke, sampai sini paham ya? Siau.
Nah, semuanya nih saya kasih xiao depannya karena jam 2. Ya, kalau nanti kalian jam 8 pagi berarti pakainya shang wu. Kalau jam 6 pagi pakainya cao shang. Kalau jam 8 malam, nah ini pakainya wan shang. Nah, ya kan tergantung dia jamnya jam berapa. Oke, ini saya kasih xiao semuanya. Nah, sekarang jam 2. Jam 2 itu tadi saya sudah bahas bahwa 2 itu liang dan jam itu tian. Berarti xiao liang tian. Xiao liang tian. Oke ya, paham ya? Lalu jam 2 lewat 5. Jam 2 lewat 5. Berarti xiao-nya udah ditulis. Jam 2-nya tadi udah liang tian. Ya kan? Lalu 5-nya ini karena 0 berarti ling u. Nah, kemarin waktu itu kita udah pernah belajar ya. Saya tadi nggak nyebutin di depan, tapi kalian udah pernah belajar itu 0 itu ling. Ini ya, ling. Lalu ini 5-nya u. Nah, lalu ini menit. Berarti xiao sore hari, liang tian jam 2, lalu ling u berarti 05 baru fen. Nah, ini menit. Gitu ya, paham ya? Jadi ini jam 2 lewat 05. Lalu jam 2 lewat 15 ini ada 2 cara. Ingat ya, ada 2 cara kalau dalam bahasa Indonesianya jam 2 lewat 15 menit dan jam 2 lewat 1/4. Nah, itu ada 2 kan penyebutannya ya. Oke, yang pertama kita sebut jam 2 lewat 15 menit. Berarti xiao, kita udah tulis. Lalu jam 2-nya liang tian. Lalu 15, 10 sama 5 tadi ya. Berarti 15. Lalu ini tambahin fen, menit. Ya, jadi ini tian jam, ini menit. Oke, paham ya? Lalu cara yang kedua adalah jam 2 lewat 1/4. Berarti xiao, lalu liang tian, jam 2, 1/4-nya ike. Dari mana dapat sih? Kok pakai i? Kenapa nggak cuma liang tian ke? Oke, kita contoh lihat ya. Ini contohnya adalah jam. Wah, maaf saya nulisnya jelek sekali. Ini 12, ini 3, ini 6, ini 9. 1/4 kalau perempatan kan hitungannya gitu ya. Jadi 12 ke 3 itu ngelewatin sekali 1/4. 3 ke 6 lewatin 2 kali 1/4. 6 ke 9 lewatin 3 kali 1/4. 9 sampai 12 sudah ganti jam. Ya kan? Nah, berarti kalau dia 1/4 15 berarti kan yang panjangnya ke angka 3. Betul ya? Nah, kalau yang panjang ke angka 3 berarti dari 12 ke 3 dia ngelewatin berapa kali 1/4? Hanya 1. Oke, makanya di sini kita tulis i, baru 1/4-nya adalah ke. Nah, jadi sore hari jam 2 liang tian i ke 1/4. 1/4. Oke ya, paham ya? Lalu jam 2 lewat 30 menit. Nah, misalkan jam 2 berarti tadi udah kita bahas juga xiao sore, liang tian. Oh, ini dia. Liang tian jam 2. Nah, 30 sanshi. Ya kan, 3 sama 10. Nah, ini 3, ini 10 berarti sanshi. Jangan lupa dikasih fen. Jadi setiap kalau ada angka, belakangnya harus dikasih fen. Karena ini menunjukkan menit. Kok yang ke nggak pakai fen, Laoshi? Iya, karena kalau ini kan 1/4. Jadi bukan 1/4 menit. Nggak ada. Jadi hanya 1/4 cukup. Jadi tidak perlu di belakangnya dikasih fen. Ya, jadi hanya yang ada angkanya saja yang pakai fen. Nah, itu menit. Oke ya. Nah, ada 2 cara. Cara yang satunya lagi adalah setengah. Nah, kalau ini ada 1/4, kalau ini setengah. Nah, kalau kita lihat dari si jam ini kan 1/4 ya. Kalau setengah ini kan kita cuma 12 sampai ke 6, ya kan ini setengah. Ya kan lewatnya 1 kali setengah dan 6 ke 12 sudah ganti jam. Ya kan? Nah, makanya kenapa sih setengah ini atau yang namanya pan
ini nggak usah pakai kayak seperempat, 1 1. Nah, atau enggak nanti 3 nggak perlu. Karena dia hanya ngelewatin 1 kali cukup. Nah, yang keduanya udah ganti jam. Makanya langsung aja pan itu 1 doang. Berarti sore hari jam 2 langsung pan setengah. Lose kan seharusnya ada dari sini ke sini bisa 2 kali seperempat. Jadi liang tian ke. Oh iya sih, tapi dalam pembelajaran dalam bahasa Mandarin dari orang Cina di sana pun ke itu nggak dipakai. Ya, mereka tidak biasa menggunakan ke. Jadi mereka hanya menggunakan 2 cara ini penyebutannya. Xiao liang tian shan she fen atau xiao liang tian pan. Gitu ya. Oke, lalu sekarang yang pakai kurang-kurangan. Nah, misalkan jam 14.56 atau disebut juga jam 3 kurang 4 menit. Betul ya? Oke, kita mulai dulu dari yang lewat dulu ya, yang kurangnya nanti. Nah, jadi ini bisa disebut ada 2, ya kan? Yang pertama jam 2 lewat 56 menit, yang kedua adalah jam 3 kurang 4 menit. Oke, yang pertama sore hari ditulis, lalu jam 2, liang tian, lalu 56, berarti 5, 10, dan 6. Berarti 5, 10, 6. Ya kan? 5, 10, 6. Baru terakhir fen. Nah, itu untuk jam 2 lewat 56 menit. Nah, kalau yang kurangnya, kalau yang lewatnya kan jam 2, jam dulu, baru menitnya. Ya kan? Kayak ini nih, jam 2, berarti liang tian. Lewat 56, usha liu, di belakangnya baru fen. Ya kan? Nah, kalau pengurangan, nah biasanya penulisannya jamnya di belakang. Jadi, cara penulisannya adalah xiao, ya kan? Lalu kurangnya dulu, kurang berapa? Kurang 4 menit, berarti ca. Ini ca, ya kan? 4 menit, 4 si. Lalu ini menit fen. Nah, berarti xiao, ca, si, fen. Baru jamnya. Jam berapa? Jam 3. Berarti san tian. Oh jam 3, iya kan berkurang, kurang. Jadi jam 3 kurang 4 menit. Jadi kurangnya dulu yang disebut, baru jamnya. Minta ya. Oke, lalu yang terakhir, contoh yang terakhir adalah jam 2 lewat 45 menit. Nah ini yang paling banyak nih pengucapannya. Ya kan? Yang pertama, cara pengucapannya adalah sore hari jam 2 lewat 45, ya kan? Berarti 4, 10, dan 5. Berarti 4, 10, 5 fen, ya kan? Lalu ini jadi jam 2 lewat 45 menit. Lalu yang kedua, jam 2 lewat 3/4. Benar ya? Ini dari kan kalau 3/4 ini 45 ini ya, kalau 45 ini yang panjang berarti ke angka 9. Benar ya? Nah, kalau ke angka 9 berarti dari 12 ngelewatin berapa kali seperempat? 12 ke 3, 1. 3 ke 6, 2. 6 ke 9, 3. Makanya di sini ditulis san. Nah, baru kayak ini ke seperempat. 3 per, jadinya 3/4. Jadi 14:45 selain disebut xiao liang tian 45 fen, bisa juga disebut xiao liang tian san ke. Oke ya, ini untuk yang lewat. Sekarang yang kurang. Nah, berarti di sini kan bisa disebutnya jam 3 kurang berapa? 15 menit, ya kan? Nah, tulis dulu xiao-nya juga tetap. Nah, kayak tadi nih pembelajarannya ini, ya kan? Yang ini kita tadi udah belajar. Kalau kurang, kurangnya dulu baru jamnya. Berarti kurang sore hari, kurang. Nah, sheufan 15, kurang 15 menit kan? Berarti 10 sama 5. Sheu
分. Nah, jadi ingat kalau ada angka selalu di belakangnya ada 分, jangan sampai lupa. Berarti 差是5分, ya kan? Lalu jamnya 3点. Berarti ini sore hari jam 3 kurang 15 menit. Oke, yang terakhir, jam sebutannya jam 3 kurang 1/4. Benar ya? Nah, kalau lewat kan kita ke 9 lihat dari 12 ke kanan, ya kan? Lewatnya berarti 12, 1, 2, 3, 3 kali. Nah, kalau kurang berarti dari 12 ke 9 dia mundur. Nah, mundurnya berapa kali 1/4? 1 saja. Makanya di sini disebutnya kurang 1/4 ike. Baru 3点. Gitu. Paham ya? Mengerti ya? Jadi yang sini yang perlu diperhatikan adalah satu, kalau ada angka, habis jam, belakangnya ada angka, harus pakai分. Nih, harus pakai分. Itu yang pertama. Lalu kalau yang kedua, 1/4 ini dilihat. Kalau 15 menit berarti ike, karena melewati 1 kali 1/4. Kalau 45 menit, sanke, karena melewati 3 kali 1/4. Nah, kalau pan kenapa nggak pakai i or san kayak sike? Karena dia hanya ngelewatin 1 kali setengah dari 12 ke 6. Makanya langsung aja liang tian pan. Oke ya. Lalu selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah kurang. Jadi kalau lewat jamnya dulu, baru lewatnya berapa. Kalau kurang, kurangnya dulu yang ditulis, baru jamnya jam berapa. Begitu ya. Paham ya sampai di sini ya. Kalau nanti kalian mau bertanya, boleh langsung menghubungi Laoshi. Oke ya, sampai di sini ini kita bahas tentang jam. Tadi yang pertama tentang penanggalan, lalu yang kedua tentang jam. Untuk kalian bisa tahu kalian mengerti atau tidak, sudah siapkan contohnya. Nah, ini kalian bisa kerjakan sendiri dan kalian bisa kumpulkan lewat line. Biasanya kan kita berhubungan selalu dengan di line ya. Kalian bisa line Laoshi jawabannya. Jadi Laoshi bisa periksa dan Laoshi bisa tahu kalian mengerti atau tidak tentang penanggalan dan jam. Nah, ini adalah PR kalian. Kalau yang tadi latihan, nah itu kalian coret-coret sendiri. Kalian boleh kirim, boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Tapi yang ini kalian bisa kerjakan PR-nya. Ya, karena tadi angka bagian 1, 2, 3 ini, karena tadi lo sebelum menjelaskan secara detail, nanti kita bahas. Ya, jadi kalian PR-nya dikerjakan halaman 4-8 saja. Oke, sampai di sini penjelasan Laoshi tentang penanggalan dan jam. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa mengertinya. Sekali lagi, kalau kalian masih belum paham, bisa menghubungi Laoshi. Laoshi akan coba menerangkan kembali. Atau kalian bisa ulang-ulang lagi video ini, jadi kalian bisa lebih mengerti. Oke, ya, sampai di sini. Tungxieman jiayo. Ini tulisannya Tungxieman jiayo. Semangat ya dalam mengerjakannya, kalian pasti bisa. Selamat mencoba.